Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu lagi di channel Padi Official ya. Ini menarik kawan. Tadi sambil ngopi baca berita di salah satu di kompas.com ya, disandur dari kompas.com dan beberapa web lainnya. Krisis pangan ya di Korea Utara ini terjadi ya, dan semakin parah karena stok makanan mereka disinyalir hanya cukup untuk 2 bulan mendatang. Ini menakutkan ya. Jadi bahkan harga teh hitam ya dijual dengan harga $70 atau setara 1 juta ya, $70 US ya. Sedangkan harga kopi sebungkus dapat dijual lebih dari $100 atau 1,4 juta ya, atau kalau di Indonesia 1.400.000 ya, itu per bungkus ya, ini per bungkus. Bisa dibayangkan kalau yang senang ngopi satu hari 5 kali berapa juta yang dikeluarkan ya. Kim Jong Un ya mengakui negaranya mengalami krisis di sektor pertanian ya. Dampaknya dari beberapa tahun yang lalu ada badai yang mengakibatkan di sektor pertanian masih belum pulih ya, sehingga mampu memicu pelonjakan harga-harga sembako lainnya yang tadi kalau teh maupun kopi itu bukan non kebutuhan pokok ya, tetapi kalau untuk kebutuhan pokok juga ikut naik ya. Jadi gini kawan, kita harus wajib bersyukur negara kita masih aman ya, bisa dibilang negara kita adalah loh jinawi ya, gemah ripah loh jinawi ya kalau Jawanya. Apalagi semenjak kita mengenal porang ya. Porang secara tidak langsung itu mengangkat perekonomian kita para petani yang bingung cari komoditas apa sih yang pantas dijadikan proyek penanaman. Sudah tentu saja porang menjadi jawabannya ya. Mau menanam apa, misalkan sudah resign atau sudah pensiun dari pekerjaan, ingin bercocok tanam itu tapi bingung milih komoditas apa, poranglah yang menjadi jawaban ya, karena sudah pasti pasarnya jelas ya, tanamannya juga mudah ya. Di situ memberikan jawaban ya. Yang tidak punya lahan misalkan investor ya, belum pernah bertani sama sekali, mereka hanya punya uang tetapi bisa menanam. Caranya bagaimana? Caranya adalah investasi, misalnya bagi hasil sama petani. Jadi saling mendapat keuntungan kawan. Yang petani pendanaan dapat, kemudian dari investor mereka bisa nanam tanpa harus mencangkul atau terjun langsung ke lapangan, tetapi hasilnya nanti bisa dibagi dua antara petani dengan investor. Ini sangat menguntungkan sekali ya. Yang petani kecil terbatas bisa menjual sedikit bibit mereka dan juga hasil panen mereka ya. Yang perbankan itu juga bisa terserap dananya karena mereka juga mencari nasabah ya. Dan di porang, petani porang itu ada jaminan ya, keamanan yang pasti karena ada off taker yang menjamin atau memberikan kepastian untuk harga jual mereka ya, hasil panen mereka ya, artinya menerima hasil panen mereka itu sudah ada off taker tadi atau pengepul ya. Pabrik-pabrik porang yang baru-baru itu akan bermunculan, ini akan menambah lagi penyerapan yang sangat luar biasa untuk tenaga kerja juga ya, masyarakat bisa bekerja di dalamnya. Kemudian bagi pemula yang ingin mengembangkan porang, lahan-lahan tidur mereka bisa tertanami. Ini yang sangat luar biasa kawan. Ini bisa seringkali saya buatkan video tentang seandainya suatu daerah tersebut membuka lahan 1000 hektar ya, itu berapa tenaga kerja yang akan terserap di situ. Itu yang sangat luar biasa. Ini pemberdayaan masyarakat real murni ya. Ini sudah tentu saja sudah dari berbagai kalangan tadi sudah saling mengisi ya. Artinya ada pergerakan ya, ekonomi yang luar biasa di situ ya. Jadi kita wajib bersyukur kawan ya, kesemuanya itu mengalir yang saling membutuhkan ya. Karena porang sebagai bahan pokok makanan yang dibutuhkan oleh dunia, permintaan pasar pun juga semakin meningkat, butuh pasokan dari petani kita yang sangat-sangat luar biasa ya. Pengenalan komoditas porang ini wajib kawan digalakkan ya, baik kita juga kawan-kawan juga pemerintah juga ikut peran serta ya dalam
mempromosikan ya, karena porang ini adalah sebagai ketahanan pangan dunia, bukan hanya nasional ya, tetapi dunia membutuhkan makanan ini karena porang itu mampu untuk sudah mengcover semuanya ya, dari kegunaan untuk makanan yang 80% itu makanan sehat karena di dalamnya di dalam glukoman tadi banyak manfaatnya yang luar biasa terhadap kesehatan kita ya. Sudah saya jelaskan di video yang lalu ya. Jadi tugas kita adalah memperkenalkan ini kepada masyarakat juga, kawan-kawan kita ya, baik itu petani maupun bukan petani, sehingga mereka bisa tahu yang bagian petani itu bisa menanam, bisa mengerti tentang manfaat keuntungan dari menanam nilai ekonomisnya. Kemudian yang bukan petani bisa mengenal produk turunan dari porang, apa sih porang itu digunakan untuk apa, kemudian manfaatnya apa, mereka harus tahu. Dan ini akan menciptakan market ya di dalam negeri dan menambah demand dalam negeri, membantu meningkatkan harga juga bagi petani, sehingga untuk menggerakkan ya Indonesia sehat nantinya ya. Karena makanan ini adalah makanan sehat ya, kita harus memperkenalkan kepada mereka, baik itu petani maupun non petani. Terus semangat, kalau ada yang butuh bibit dan sebagainya atau hasil panen, kita silakan hubungi nomor kami ya, di nomor di bawah ini. Terus semangat dan salam sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya gemerlap dunia, hanya fata morgana yang terlihat indah di mata. Sesungguhnya semua itu fana. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Bila sudah tiba saatnya, semua akan kembali kepadanya. Tanpa dosa dan salah, bersyukurlah masih ada kesempatan berhidup.